we just give only meditation instruction today, right? Ya, jadi saya doakan memberikan sedikit penjelasan instruksi meditasi hari ini ya. First, I should introduce 3 different types of meditation in Buddha's teaching. Although we have many different meditation subjects in the text, if we summarize, there will be only 3. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ada 3 jenis meditasi di dalam ajaran Buddha ini, dan juga di dalam teks itu banyak objek-objek meditasi yang bisa kita pakai ya. Tapi kalau kita rangkum secara umum itu hanya ada 3 jenis meditasi. The first one is in Pali we call ditta. Ditta means seeing. Yang pertama itu dalam bahasa Pali disebut ditta. Ditta itu artinya melihat. So like kasina, you may have white color, you can open your eyes and see it. After that, close eye, visualize. So through seeing, you can practice kasina. Jadi contohnya seperti objek meditasi kasina ya. Kasina ini seperti objek lingkaran warna gitu ya, atau lingkaran isi sesuatu. Jadi ketika kita berlatih kasina, kita melihat dulu objek lingkaran tersebut, misalkan lingkaran warna merah atau lingkaran warna putih, kita lihat dengan mata terbuka, lalu kita tutup mata kita, lalu kita munculkan objek itu dalam pikiran kita. Jadi objek meditasi ini dimunculkan melalui melihat. Another one is sutta. Sutta means learning. Yang kedua, cara meditasi yang kedua adalah melalui sutta dalam bahasa Pali. Sutta ini artinya adalah mendengar atau belajar. Like 32 body parts, if you have already learned anatomy, you can practice. Seperti contohnya objek meditasi 32 bagian tubuh ya. Kalau kita sudah belajar teorinya tentang anatomi, kita bisa berlatih meditasi dengan objek 32 bagian tubuh. Another one is putta. Putta means touching. Lalu yang ketiga, cara meditasi adalah melalui putta. Putta ini artinya adalah menyentuh. So in Anapanasati, you can know the breathing through the touching point. Seperti objek meditasi Anapanasati, keluar masuknya nafas, kita mengetahui adanya nafas masuk dan keluar dari sentuhan yang disebabkan oleh nafas. So you may have already taught by many Anapana methods taught by many different teachers. Ya, jadi saya sudah bilang mungkin kita semua di sini sudah pernah mendengar atau belajar cara berlatih meditasi Anapana ini dari berbagai guru lainnya. So now we will say very simple way of practice of Anapanasati. Ya, jadi saya akan menjelaskan saat ini cara yang simpel untuk berlatih meditasi Anapanasati. So for our sitting posture, you can see, right? One leg should be inside, one leg should be outside. Don't press 2 legs each other. Ya, jadi dimulai dari postur tubuh ya. Di sini dari postur kaki ya. Ini kalian bisa lihat postur kakinya Sayadaw ya. Jadi 2 kaki itu tidak saling menindih. Ada 1 kaki yang di belakang, 1 kaki di depan. Jadi tidak saling menindih. Then you can keep your body and the head straight. Dan juga kita bisa menegakkan punggung kita ya, badan kita diusahakan agar tetap tegak, kepala juga. So that means when you have straight body and head, you may have natural breathing. If you cannot keep straight, you may not have natural breathing. Ya, kalau kita memiliki postur tubuh yang tegak, postur tubuh dan kepala yang tegak, saya sudah mengatakan kita bisa bernafas dengan natural. Sementara kalau postur kita tidak tegak, maka akan sulit untuk muncul nafas natural. You can keep your hands on the knees or on the lap. You can also join your hands together. Ya, untuk posisi tangan bisa ditaruh di dengkul ya, ataupun di pangkuan. Dan juga tangan ini bisa disatukan gitu ya, di pangkuan. You can slightly close your eyes and mouth, but don't clench your teeth. Ya, jadi kita juga perlahan-lahan menutup mata kita dan juga menutup bibir kita, mulut kita. Tapi jangan sampai mengatupkan gigi itu terlalu keras. Then pay attention somewhere around your nostril. When you breathe in, breathe out,
you can know in and out breath on the touching point. Ya, kita cukup mengetahui daerah keluar masuknya nafas, yaitu di sekitar lubang hidung ya. Jadi kita mengetahui nafas masuk dan nafas keluar di sekitar titik sentuh tersebut. So here we have 3 different options: the in-breath, the out-breath, and the touching point. Ya, jadi ada 3 pilihan yang bisa kita perhatikan ketika berlatih Anapana, yaitu pertama adalah nafas masuk, nafas keluar, ataupun titik sentuh. As long as you can know one of these 3 is good enough. Asalkan kita bisa mengetahui salah satu dari 3 pilihan yang tadi, itu sudah cukup bagus, kata Sayadaw. So one more thing here. From time to time, your breathing will change. Sometimes you just know the in-breath, you cannot know out-breath and the touching point. Ya, Sayadaw mengatakan beberapa catatan yang ingin Sayadaw sampaikan adalah ketika kita berlatih meditasi, kadang seiring waktu itu nafas kita bisa berubah. Kadang di suatu waktu kita hanya bisa mengetahui misalkan nafas masuk saja, tidak bisa mengetahui nafas keluar ataupun titik sentuh. Sometimes you can know only the out-breath, you cannot know the in-breath and the touching point. Di waktu lain mungkin kita hanya bisa mengetahui nafas keluar, tapi nafas masuk dan titik sentuh tidak jelas. Sometimes you cannot know both in and out breath, you just know the touching point also. Touching sensation also okay. Ya, ataupun kadang di lain waktu mungkin kita tidak mengetahui nafas masuk dan keluar, tapi kita bisa mengetahui titik sentuh dan juga sensasi sentuhan di titik sentuh tersebut. When your breath become very subtle, you cannot differentiate in and out. You just know the breathing. This is also okay. Lalu ketika nafas itu menjadi sangat halus, kadang kita tidak bisa membedakan nafas masuk dan nafas keluar. Jadi kita hanya bisa mengetahui nafas saja, kita sedang bernafas. Ini juga cukup bagus, kata Sayadaw. As a new practitioner, you may have a lot of pain, a lot of thoughts, drowsiness. This is normal. Lalu untuk para yogi baru, jika kalian merasa tubuh banyak sakit, ataupun banyak pikiran mengembara, ataupun merasa mengantuk, jangan khawatir ya, ini adalah proses yang normal. Then we also have many different ways to overcome the thoughts. When you have very short thoughts, just bring your mind back to the breath. Lalu saya juga mengatakan kita punya banyak cara untuk mengatasi pikiran mengembara ya. Jadi tapi secara umum adalah kalau misalkan kita memiliki pikiran mengembara, kita cukup ketahui kembali objek meditasi kita ya, yaitu keluar masuknya nafas. So when you have many long thoughts or many interruptions, you can also do counting breathing. Ya, tadi yang menarik kembali ke nafas itu untuk pikiran mengembara yang pendek-pendek, jadi sebentar saja. Tapi kalau untuk pikiran mengembara yang panjang, itu kita bisa menggunakan metode menghitung nafas. So you must know in out, then count 1, in out 2, in out 3, up to 8. As long as you have a thought, you can do counting 1 to 8 again and again. Ya, jadi kita bisa menghitung nafas masuk, keluar 1, masuk, keluar 2, masuk, keluar 3, dan seterusnya sampai 8. Lalu kalau kita tidak memiliki pikiran mengembara ketika menghitung itu, kita bisa balik lagi ke hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. As long as you have a thought, you can do counting 1 to 8 again and again. If you don't have any thoughts, you can stop counting, focus on the breath normally. Ya, jadi cara menghitung itu bisa kita gunakan ketika kita memiliki pikiran mengembara ya. Jadi hitung 1 sampai 8, tapi kalau sudah tidak ada pikiran mengembara lagi, kita bisa berhenti menghitung dan cukup mengetahui nafas masuk dan keluar ataupun titik sentuh dan bernafas secara natural. Another thing is the pain, right? When you feel pain a little bit, don't think about it, just keep knowing breathing. When you feel pain too much and unbearable, you can also move your legs slowly and then quietly. Ya, masalah yang berikutnya adalah rasa sakit di badan ya. Jadi saya sudah mengatakan kalau rasa sakit di badan itu masih bisa kita toleransi, kita cukup kembalikan perhatian kita kepada objek meditasi kita, keluar masuk nafas. Tapi kalau objek
penyakit itu, objek rasa sakit itu terlalu kuat ya, tidak bisa ditahan lagi, maka kita boleh mengubah posisi kita itu secara perlahan dan tanpa bersuara. So when you have pain, that means it's allowable to change your position. Ya, jadi maksudnya adalah kalau kalian ada rasa sakit di badan, saya memperbolehkan untuk mengubah posisi. When you feel pain too much, and if you cannot sit anymore, you can also stand up, keep your eyes closed, you can also keep breathing. Ya, kalau misalkan walaupun sudah ganti posisi tapi misalkan kaki masih terasa sakit sekali, maka bisa kita perlahan-lahan mengubah postur menjadi postur berdiri ya. Jadi tetap tutup mata, perlahan-lahan berdiri dan tetap mengetahui objek keluar masuk nafas. So in every daily activities, in every posture, you can also keep breathing. Ya, dan di setiap aktivitas sehari-hari, di postur apapun, saya sudah mengatakan kita tetap harus bisa untuk mengetahui nafas kita. So when you are going to walk, you can stand still in one place, close your eyes, focus on the breath. When you can know breathing clearly, you can open your eyes, keep knowing breathing, you can also do walking. Ya, jadi misalkan ketika kita ingin berjalan, maka kan kita biasa berdiri terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berjalan, saya udah bilang kita bisa tutup mata dan coba mengetahui nafas masuk keluar dulu. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah bisa mengetahui nafas masuk keluar, kita boleh buka mata dan kita baru berjalan ya, sambil mengetahui nafas masuk keluar. So in every daily life, as long as you are moving slowly or a little bit slower than normal walking or normal movement, you can keep knowing breathing. Ya, di dalam kegiatan sehari-hari, selama kita bergerak dengan lambat, dengan pelan, ataupun minimal lebih pelan daripada biasanya, maka di saat itu kita bisa mengetahui nafas masuk dan keluar. So I should remind you a few things here. The first one is natural breathing. Your breathing must be natural. If you control or force too much, you may feel discomfort. Ya, beberapa catatan yang ingin saya katakan di sini adalah pentingnya nafas natural, nafas alami ya. Jadi nafas itu harus alami karena kalau kita terlalu memaksa nafas kita atau mengendalikan nafas kita, maka tubuh ini bisa merasa tidak nyaman. If you control too much, you may feel chest pain and suffocating. Then you have to relax more. Ya, kalau kalau kita terlalu mengendalikan nafas, maka bisa dada kita terasa tidak nyaman, sakit ataupun sesak ya. Jadi pada saat itu kita harus merilekskan tubuh kita. If you forcefully breathe in, breathe out, you may feel tension around your nostril. At the time also you have to relax more. Atau ketika misalkan kita memaksakan nafas masuk ataupun memaksakan nafas keluar, maka di situ kita bisa ada kemungkinan akan merasakan ketegangan ya di daerah hidung. Nah, pada saat itu kita harus merilekskan perhatian kita terhadap nafas. Okay, natural breathing means as you are breathing in your daily life. Okay, as you are breathing now, you must breathe in, breathe out when you are meditating. Ya, jadi yang dimaksud dengan nafas alami atau nafas natural adalah nafas seperti yang sekarang kalian lagi nafas ini gitu. Jadi nafas ketika kita sedang beraktivitas sehari-hari dengan nafas ketika bermeditasi itu harus sama. Ini yang disebut nafas alami. Second one is calmness of the mind. When your mind become very busy, you cannot focus very well. You must train your mind first to calm down. After that, you can start focus on the breathing. Ya, lalu hal yang kedua yang ingin ditekankan oleh Sayadaw adalah untuk menenangkan pikiran ya. Jadi kalau kita sibuk, sebelumnya sibuk misalkan, jadi itu akan sulit untuk tenang dan juga untuk memperhatikan objek. Jadi maka dari itu kita harus menenangkan dulu pikiran kita, baru kita memperhatikan objek. And on the last one, more natural effort. Sometimes you will be in a hurry, you may put more effort. The more you put effort, the more you become tired easily. Lalu poin yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah tentang usaha yang natural ya, usaha yang tidak terlalu berlebihan.
Jadi kalau kita kadang saya mengatakan kadang kita terlalu terburu-buru ingin mencapai sesuatu, misalkan seperti itu, maka kita usaha berlebihan, maka di saat itu kadang kita harus merilekskan dan mengendurkan sedikit usaha kita agar tidak berlebihan. So if you relax too much also, you may feel bored, or you may become lazy, or you may have more restlessness. Ya, tapi kalau kita terlalu rileks sekali juga kadang bisa muncul rasa bosan ataupun ngantuk ataupun resah gitu ya. Actually, when you have too much effort also, you may have a restlessness. But that one is that you may have knowingly restlessness. Although you know you have a lot of wandering thoughts, you cannot control. That means too much effort. Although you know that you have wandering thoughts, you cannot stop, right? You cannot maintain, you cannot control anymore. That means too much effort. Ya, jadi tadi kan saya menjelaskan bahwa kalau usaha kita terlalu rileks, maka bisa juga resah atau banyak pikiran mengembara. Tapi sebaliknya juga kalau usaha terlalu berlebihan juga bisa muncul pikiran mengembara ya. Jadi kadang taunya dari mana? Yaitu ketika kita tahu bahwa pikiran mengembara itu muncul terus-menerus dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu berarti usaha kita berlebihan. If you relax too much also, you may have wandering thoughts. At the time, you unknowingly wandering thoughts. That means you don't know that you have wandering thoughts, but time pass very quickly. Ya, jadi berbeda kalau tadi kan kalau usaha terlalu banyak, kita tahu banyak pikiran mengembara, tapi kita tidak bisa kendalikan. Sementara kalau usaha terlalu kendur, maka itu kadang kita tidak tahu kita sedang pikiran mengembara, tahu-tahu udah 40 menit misalkan gitu. Nah, ini perbedaannya. So that means you must have more natural effort. Okay? Ya, jadi maksud saya adalah kita harus berusaha dengan senatural mungkin, sealami mungkin. Okay. Natural effort means as long as you can breathe in normally, don't make it stronger, clearer, deeper, or better. Ya, jadi yang dimaksud dengan usaha secara alami, secara natural adalah selama kita bisa mengetahui nafas kita yang biasa, yang seperti yang sekarang kita bernafas ini, tidak perlu untuk membuat nafas itu lebih keras, lebih dalam, lebih jelas ataupun lebih baik. Okay, now, then you may have question. Ya, sekarang kalau ada yang mau tanya boleh silakan. No question. Tolong translate ya Bante. Begini Bante, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sayadaw, kalau seperti saya misalnya, saya udah usaha juga seperti yang Sayadaw katakan, dengan effort, dengan relax, agar pikiran itu tidak mengembara. Tapi masih juga mau mengembara. Apalagi yang bisa dibuat tip and tricksnya apalagi gitu. Okay, so her question is, she has been practicing nearly as what Sayadaw advised. So when the effort is too much, she try to reduce the effort. When the effort too low, she try to increase the effort. But still, she have a wandering mind. So what more can she do? She say. Okay. Actually, when you are in a hurry, you may put extra effort. Then you may have more thoughts. You cannot cut. This is the one thing, right?
So when you have that kind of thoughts, you just relax. So you have to restart as a new meditator. It will be easier to regain your concentration. Ya, jadi saya menekankan bahwa biasanya kalau kita terburu-buru ingin mencapai sesuatu, biasanya kita berusaha terlalu keras gitu ya. Jadi pada saat itu muncul pikiran mengembara dan hasil meditasi tidak bagus. Jadi maksudnya kita harus mengurangi effortnya di saat itu. Another thing, you wish to know breathing very much in detail. Sometimes, right? You may think if you can know the breathing very much in detail, you can improve. But in reality, when you can know breathing more in detail, you analyze more and more, finally you get confused. You have a doubt about breathing also. Doubt about breathing, doubt about touching points, many doubts, right? It causes restlessness also. Ya, jadi tadi ketika kita terlalu berambisi, maka bisa muncul keresahan ya. Lalu yang kedua adalah saya sudah mengatakan kadang juga keresahan bisa muncul ketika kita terlalu berusaha untuk mengetahui nafas secara detail gitu ya. Kadang kita berpikir, oh kalau saya bisa mengetahui nafas ini dengan lebih detail, maka saya bisa berkembang dalam meditasi. Nah, tapi padahal kata Sayadaw di kenyataannya, ketika kadang kita berusaha untuk mengetahui nafas secara lebih detail, maka kadang kita malah muncul keraguan-raguan ataupun ya keresahan gitu. Kita ragu apakah sudah benar nafas masuk saya, apakah sudah benar nafas keluar saya, apakah sudah benar titik sentuh saya. Jadi di sini bisa muncul keresahan dan pikiran mengembara. Okay, so if we summarize, right? Don't be in a hurry. Don't expect clear-up breaths. Don't be so curious about breathing. Don't try to know very much in detail. It will be okay. Ya, jadi secara rangkumannya, ya saya mengatakan bahwa pertama itu kita jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru ingin mencapai sesuatu atau punya, ya jangan buru-buru gitu ya. Lalu yang kedua itu tidak perlu untuk berusaha untuk mengetahui nafas secara detail ya, cukup mengetahui nafas alami saja. Jadi tidak perlu mencoba membuat nafas menjadi lebih jelas ataupun menjadi lebih detail gitu, tidak perlu. Ini secara rangkumannya saya mengatakan seperti itu. Okay, no more question? Wow. Sukihotu Sayadaw. Bante, tadi Sayadaw mengatakan bahwasanya meditasi ada 3. Apakah Vipassana itu termasuk dalam meditasi juga? Selama ini yang kita ketahui bahwasanya pada saat kita sudah mengambil samatha, pada saat satu titik tertentu itu kita harus melakukan vipassana. Mohon penjelasannya, Bante. So Sayadaw say according to Sayadaw explanation in the beginning, there are three kinds of meditation. So is vipassana included in these 3 meditation, and also because she as what she know, after practicing samatha, at one point we need to practice vipassana. Okay, so now when I say 3 things, this is only for samatha. And vipassana also only 2 vipassana, right? Nama meditation, rupa meditation. Right? Based on these 2, we can have to do many other ways. Right? This is in vipassana. In rupa meditation also there are many different ways. Nama meditation we have many other different ways. Right? Briefly, only 2, right? Nama meditation, rupa meditation, and vipassana. Ya, jadi yang 3 jenis tadi itu adalah untuk meditasi samatha ya, untuk meditasi ketenangan. Sementara untuk meditasi vipassana itu ada 2 jenis. Jadi secara umum ada 2 jenis, yaitu meditasi nama atau meditasi objek mental
Dan rupa, meditasi rupa itu meditasi objek materi. Jadi nama kamathana dan rupa kamathana, meditasi nama dan meditasi rupa itu secara singkat. Tapi dari dua kesimpulan yang ini, nama dan rupa, itu bisa dijabarkan lagi. Misalkan untuk meditasi objek mental, objek nama, itu bisa dilatih dengan berbagai cara. Begitu juga untuk meditasi objek rupa ataupun objek materi, itu bisa dilatih dengan berbagai cara. Tapi secara ringkas, hanya ada 2 cara untuk berlatih Vipassana. Nanti pada saat kapan kita harus baru bisa melakukan Vipassana? So she asking, at what time do we practice Vipassana? Okay, so we have Patipadikama. Patipadikama means the aura of practice. When we say the aura of practice, we must start with purifications of morality. Second one is the purifications of the mind. Then purification of mind also can be considered samadhi, right? Then when we can attain jhana, or as a concentration, we have purifications of the mind, then we can start practicing Vipassana. Ya, jadi saya mengatakan dalam berlatih kita ada yang disebut patipadakama. Ini artinya adalah urutan dalam berlatih, dalam berpraktek ya. Jadi pertama itu urutannya adalah sila wisudhi atau pemurnian sila, pemurnian moralitas kita, pemurnian sila kita. Kalau sila kita sudah murni, baru kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah cita wisudhi atau pemurnian pikiran. Ini adalah pencapaian jhana ataupun pencapaian konsentrasi akses. Kalau kita sudah bisa mencapai pemurnian pikiran yang level 2 tadi, baru kita lanjut ke Vipassana. That's a question also, right? Maybe, okay, the microphone should be here, right? Come here. Okay, that microphone should be here, right? This one is easier to carry, right? Bring it here. Right? That one bring here, right? Sugioto Sayadaw, Bante izin translate. Saya mau bertanya bagaimana melakukan anapanasati dengan postur berdiri, dengan postur berjalan yang baik. Apakah mata kita ketika melihat ke bawah fokus ataukah hanya sekedar melihat saja seperti buram, tetapi kita tetap fokus pada pernafasan? Terima kasih. Kan ketika berjalan kan mata kita tetap terbuka. Bagaimana mengkondisikan matanya? Apakah sekedar melihat saja seperti buram gitu, atau benar-benar melihat jalan? Iya. Oh enggak ya, ke bawah. So he asking about how to practice anapana during the walking posture. Does we when walking we open the eye, so does we see normally, or we disregard the vision and try to see the breath only, or how? Okay, so you must see the walking part also, right? But you must also know the breathing. So when you are walking, you cannot expect very deep concentration. Because you have to open the eyes, right? That's why you have to see the walking part. You also have to know the breathing. Two different at the same times. Ya, jadi ketika meditasi berjalan, kata Sayadaw, ada 2 objek yang harus kita perhatikan. Pertama adalah ya jalan di mana kita sedang berjalan itu, dan juga nafas kita gitu. Jadi kata Sayadaw, kita tidak bisa mengharapkan konsentrasi yang sangat dalam ketika kita berlatih meditasi postur berjalan ya. Jadi karena harus memperhatikan 2 objek tersebut. Thank you, Sayadaw. No more. Okay. If no more, we can stop here, right?